Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Dusnan Oktavian, NIM 073 dari Manajemen dan Administrasi Logistik, kelas A, Universitas Diponegoro. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Mari kita simak videonya. Let's go. Dalam bisnis, kita tentu tak asing dengan istilah distribusi. Secara sederhana, hal ini dikenal sebagai kegiatan menyampaikan barang dari penjual ke pembeli. Oleh karena sebagai kegiatan menyampaikan atau menyalurkan, maka distribusi ini erat kaitannya dengan aspek pemasaran. Pengertian bisnis distribusi. Distribusi artinya menyalurkan. Maka, bisnis distribusi adalah kegiatan usaha untuk memperlancarkan dan mempermudahkan penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Seperti yang sudah disinggung di awal, kegiatan bisnis distribusi ini erat kaitannya dengan pemasaran, karena pelaku bisnis distribusi harus mengupayakan barang dan jasa bisa tersebar atau tersampaikan ke target konsumen yang tepat. Pelaku bisnis distribusi dikenal dengan sebuah distributor. Sang distributor inilah yang bertanggung jawab sebagai fasilitator untuk membantu kelancaran konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa dari produsennya. Dalam pelaksanaannya, distributor bisa membeli dahulu barang dari produsen untuk kemudian menjualnya kembali atau bisa juga menjualnya secara langsung. Kembali lagi soal distribusi. Bisnis ini terbilang sangat penting apalagi dengan perekonomian modern saat ini. Kemajuan teknologi digital dan transportasi membuat hubungan antar wilayah hingga antar negara sangat dekat sehingga bisnis distribusi ini bisa mengambil peranan di sana. Tak heran jika bisnis distribusi seolah semakin berkembang dan banyak pelakunya. Tujuan bisnis distribusi. Yang pertama, menjamin kelangsungan kegiatan produksi. Bisnis distribusi tak bisa dipungkiri menjadi bagian penting dalam kelangsungan kegiatan produksi. Proses bisnis distribusi yang bisa dijalankan dengan baik juga akan membantu kelancaran bisnis produksi, karena barang tidak tertahan di gudang. Lantas ada pula yang menanyakan, mengapa tidak bagian produksi saja yang langsung menjalankan distribusi? Hal tersebut bisa saja terutama bagi produsen kelas kecil. Namun, untuk alasan produktivitas bagi produsen menengah hingga ke atas, hal tersebut menjadi tidak efisien. Yang kedua, tercapainya pemerataan produksi. Masih berkaitan dengan produksi. Bisnis distribusi akan juga mempengaruhi pemerataan produksi. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan distribusi, maka penyebaran produk menjadi lebih terarah ke wilayah strategis. Produsen pun tak perlu repot memikirkan hal tersebut, hingga bisa lebih fokus meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menjamin sampainya produk ke tangan konsumen. Tujuan ketiga ini tentu sangat utama, yaitu menjamin produk sampai ke tangan konsumen. Bisnis distribusi memiliki tanggung jawab agar produk yang diambil dari produsen bisa diterima ke konsumen dalam keadaan yang baik. Proses distribusi ini sendiri bisa dilakukan melalui promosi barang sebelum akhirnya melakukan proses pengiriman barang. Yang keempat, membantu konsumen memperoleh barang dan jasa. Bisnis distribusi jelas bertujuan untuk membantu konsumen agar bisa memperoleh barang dan jasa dengan lebih mudah. Hal tersebut lantaran tidak semua barang dan jasa bisa dibeli langsung oleh konsumen dan produsen, sehingga distributor sangat dibutuhkan. Yang terakhir atau kelima, menjadikan barang atau jasa bermanfaat. Barang atau jasa yang sudah diproduksi tentu tidak akan bermanfaat jika tidak dipergunakan. Oleh karenanya, distribusi menjadi penting agar barang atau jasa tersebut bisa sampai ke konsumen dan bermanfaat bagi mereka. Jenis-jenis distribusi. Secara umum, dikenal dua jenis bisnis distribusi,
yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Namun, dalam kondisi khusus, ada juga jenis distribusi yang disebut semi langsung. Apa yang menjadi perbedaan dari ketiga jenis distribusi tersebut? Berikut ini ulasannya. Yang pertama ada distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan bisnis penyaluran barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen alias tanpa perantara. Jenis distribusi langsung ini cocok dilakukan untuk pengusaha kecil. Alasannya tentu karena terkait modal, karena untuk menggunakan jasa distributor membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mengurangi keuntungan produk. Biasanya juga perusahaan kecil memiliki jangkauan yang sempit, sehingga masih mungkin untuk ditangani sendiri melalui distribusi langsung. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Jika distribusi langsung, artinya kegiatan distribusi dilakukan langsung oleh produsen. Maka, tentu distribusi tidak langsung bermakna kegiatan distribusi dilakukan dengan menggunakan jasa distributor, baik grosir atau retail. Cara ini lumrah dipakai oleh perusahaan besar dengan pemasaran luas. Selain itu, biasanya digunakan untuk produk yang bersifat tahan lama karena proses distribusi sendiri membutuhkan waktu tertentu. Yang terakhir atau yang ketiga, distribusi semi langsung. Jika distribusi langsung dilakukan oleh produsen dan distribusi tidak langsung dilakukan oleh pihak ketiga atau distributor. Lantas seperti apa distribusi semi langsung itu? Ternyata jenis distribusi ini dimaksudkan untuk kegiatan distribusi yang tetap menggunakan jasa penyalur atau distributor tetapi dengan spesifikasi khusus. Hal ini biasanya dilakukan oleh produsen barang-barang khusus, mewah, mahal, atau berkualitas tinggi, sehingga harus mendapatkan penanganan khusus oleh ahlinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. 1. Faktor pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pasar merupakan tempat orang jual beli. Pada faktor pasar, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis, jumlah pesanan, atau kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua ada faktor barang. Pertimbangan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, kemudian mudah rusaknya barang, standar barang dan pengemasan, barang dari jenis makanan dan bukan makanan. Tentu berbeda proses distribusinya. Barang yang mudah rusak dan tahan lama juga tentu berbeda dalam proses distribusinya. Yang ketiga ada faktor perusahaan. Pada faktor perusahaan, pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber dana atau pendanaan. Tidak hanya itu, tapi juga pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang terakhir atau keempat ada faktor kebiasaan. Dalam pembelian, pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan dan ongkos penyaluran barang. Contoh kegiatan distribusi. Contohnya adalah petani yang menjual hasil panennya. Petani tersebut akan membawa sendiri hasil panennya dan menjualnya secara langsung di pasar tanpa melalui perantara pedagang lain. Hal seperti ini biasanya dilakukan petani di daerah-daerah karena biasanya keuntungan yang didapatkan kecil, sehingga akan semakin kecil jika harus berbagi dengan distributor. Contoh lain yang lebih luas dari kegiatan distribusi adalah eksportir. Ini tentu merupakan bentuk bisnis distribusi yang cukup besar lantaran membutuhkan legalitas resmi
karena berkaitan dengan jual beli antar negara. Di era modern seperti sekarang ini, bisnis distribusi eksportir ini cukup menjanjikan karena keterbukaan informasi yang luas. Kesimpulannya, jika disimpulkan, maka jelas bahwa distribusi memiliki tugas pokok menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Pelaku bisnis distribusi ini juga beragam tingkatnya, dari mulai pedagang kelontong, agen, makelar, hingga eksportir. Ya, itulah tadi singkat video dari saya tentang distribusi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.